Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid kelas 8, siswa-siswi kelas 8 SMP 83. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi bunyi ya. Jadi ini melanjutkan materi yang minggu lalu. Harap diperhatikan baik-baik teori dan cara mencari proses hitung-hitungannya Ibu akan share di sini. Jadi nanti ketika ada latihan, kalau kalian menyimak YouTube ini dengan baik, video ini dengan baik, insya Allah mampu menjawab soal-soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita mulai ya. Oke, apa sih itu bunyi? Jadi bunyi itu adalah gelombang longitudinal yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya. Jadi bunyi yang dihasilkan itu adalah dari benda yang bergetar. Jadi kalau benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Nah, syaratnya apa? Bisa kedengeran bunyinya. Syaratnya yang pertama ada sumber bunyinya tentu ya. Ada bendanya gitu. Kemudian ada mediumnya atau perantaranya. Jadi mediumnya itu harus padat, cair, dan gas. Terus bagaimana kalau di ruang hampa udara? Tentu tidak akan terdengar bunyi. Jadi hanya merambat kalau ada perantara. Ya, bisa padat, cair, dan gas. Kalau ruang hampa udara itu tidak terdengar bunyi. Kemudian ada pendengarnya dan ada indranya tentu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada saudara kita yang tidak dapat mendengar juga nih gitu. Bisa jadi alat pendengarannya sedang bermasalah, makanya butuh alat pendengaran ya. Gitu. Kemudian karakteristik karakteristik bunyi itu apa aja? Jadi karakteristiknya itu tadi ya, bersumber dari yang benda bergetar, kemudian dia itu termasuk gelombang longitudinal. Kemudian dia juga gelombang mekanik ya. Jadi bunyi itu termasuk gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Dan bunyi itu harus ada perantara, tadi sudah disampaikan. Nah, medium atau perantara yang paling bagus adalah zat padat gitu ya. Kemudian bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara, bunyi dapat dipantulkan. Jadi kalau ada benda kalau kena sesuatu yang keras tuh bunyi dapat dipantulkan. Nah, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Jadi kalau tinggi rendah frekuensi, tapi kalau kuat lemahnya adalah amplitudo ya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Kalau tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, makanya bisa kedengaran kenceng atau suaranya tinggi atau rendah itu karena frekuensinya. Tapi kalau kuat sama lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Kemudian berikutnya frekuensi bunyi. Nah, pasti udah familiar nih. Jadi ada infrasonik, ada audiosonik, dan ada ultrasonik. Kalau infrasonik itu di bawah 20 Hz. Biasanya ini terdengar oleh anjing sama jangkrik ya. Sedangkan audiosonik itu yang kita sendiri nih manusia. Frekuensinya dari 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan ultrasonik itu kan kenceng banget di atas 20.000 Hz. Biasanya kelelawar, ikan lumba-lumba. Nah, pesawat ultrasonik juga tuh ya, supersonik gitu ya, itu juga bunyinya ultrasonik gitu ya. Oke, berikutnya. Manfaat gelombang ultrasonik. Nah, tadi ya yang gelombang ultrasonik tuh ternyata ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama untuk mengukur kedalaman air laut. Kemudian untuk sterilisasi makanan gitu ya, biar bebas kuman, bebas bakteri gitu. Kemudian digunakan dalam bidang kedokteran untuk memeriksa tubuh manusia. Nah, ini terutamanya di pemeriksaan janin. Biasanya ibu-ibu tuh kalau sedang hamil akan melakukan USG ya untuk memeriksa janinnya. Kemudian juga untuk kacamata tunanetra. Jadi ini beberapa manfaat dari gelombang ultrasonik. Berikutnya, nah ada hukum Mersenne nih. Ya, hukum Mersenne itu kita kalau misalnya ada gitar tuh ya, kok nadanya beda-beda ya? Gimana nih bisa tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ternyata tinggi nada suatu senar itu bergantung pada panjang senar, luas penampang senar, massa jenis bahan senar, dan tegangan senar ya. Jadi ini
berbanding terbalik, berbanding terbalik, berbanding terbalik, dan berbanding lurus. Jadi kalian ingatnya justru yang lurus aja ya, berbanding lurus dengan akar tegangan senar, tapi berbanding terbalik dengan panjang, dengan luas, dan massa jenis senar gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalian ingatnya ini aja bagian yang, setelah kata dengan tuh. Jadi hukum Mersenne itu dipengaruhi oleh panjang senar, luas penampang senar, massa jenis bahan senar, dan tegangan senar. Cukup itu aja yang diingat ya. Nanti ada soalnya tentang hukum Mersenne juga. Berikutnya, nah, pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu pasti kita juga ngeh ya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya misalnya di bioskop tuh, itu, kalau kita nonton tuh kan kedengarannya enak ya. Itu kenapa? Karena ada padahal tuh bunyinya kenceng banget kan ya gitu, karena adanya peredam gitu ya. Nah ini salah satu dari, contoh pemantulan bunyi. Jadi gaung itu adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Gitu ya. Ini contohnya biasanya kalau di bioskop tuh, kalau misalnya nggak ada peredamnya itu bisa kedengerannya tuh kacau itu, bisa merugikan ya, bisa berisik lah gitu ya. Karena bunyi gaung itu kayak gini, misalnya kita kita ngomong "per", tapi, belum selesai kita ngomong tuh udah ngikut suaranya "permisi", tapi udah langsung per" gitu, kayak gitu. Jadi kedengarannya, hampir bersamaan. Jadi sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, makanya kita bisa di bioskop itu kedengarannya enak gitu karena ada peredamnya gitu ya. Dari peredamnya mungkin, dengan busa ya, dengan busa terbaik gitu ya. Nah, ini beberapa contoh alat peredam gaung ya, gabus, kapas, wol, kardus, busa, dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama tentang pemantulan bunyi. Yang kedua ada lagi pemantulan bunyi gema. Jadi kalau gaung itu sebagian bersamaan, kalau gema itu justru terdengar setelah. Jadi bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi asli. Jadi kalau kita ngomong, "Permisi," gitu, dia ada nyaut lagi, "Permisi." Nah ini biasanya contohnya tuh kalau kalian ke gunung gitu ya atau ke goa gitu ya, ke tebing maksudnya, ke tebing gitu, maka kita akan, nyari orang misalnya. Misalnya, "Ina," langsung ada nyaut, "Ina, Ina," kayak gitu. Nah, itu contoh dari bunyi gema, ya. Nah, jadi bunyi gema itu biasanya kalau dia itu kena benda yang keras. Jadi kalau bunyi itu kena benda yang keras, maka dia akan memantul. Ya, jadi ingat ya. Jadi bunyi dapat memantul apabila mengenai benda yang memiliki permukaan yang keras. Jadi kalau ada, kena benda yang keras, bunyi itu akan memantul gitu ya. Nah, contoh benda yang dapat memantulkan bunyi apa? Dinding kaca, besi, seng, gua gitu ya, dasar laut juga gitu. Itu adalah bagian dari pemantulan bunyi. Oke, nah sekarang udah proses hitung-hitungan ya. Jadi rumus cepat rambat bunyi itu ada 2 nih, tapi sebenarnya sama aja. Jadi rumusnya adalah yang pertama V sama dengan S per T. V itu cepat rambat bunyi, S itu jarak tempuhnya, dan T itu waktu tempuh. Atau bisa juga V sama dengan lambda dibagi T. Jadi lambda itu panjang gelombang, T itu periode. Atau kalau misalnya diketahui frekuensi, berarti V sama dengan lambda kali frekuensi ya. Jadi nanti ada latihan, kalian catat nih rumusnya ya. Nah, kalau misalnya Bu, kalau nyari S gimana? Ini nyari V. Caranya Ibu udah bikinkan segitiganya nih. Jadi segitiganya nih kalau misalnya, yang pertama S sama dengan V sama T. Jadi kalau nyari jarak tinggal dikali aja kecepatan dikali waktu gitu ya. Kalau nyari kecepatan, jarak dibagi waktu. Jadi kalau kalian perhatikan segitiganya mudah ya. Jadi kalau nyari yang atas, yang bawah dua-duanya dikali. Kalau nyari salah satu yang bawah, berarti atas bagi bawah. Nah, begitu juga yang tentang V sama dengan lambda bagi periode juga tuh, atau lambda kali frekuensi. Nah, Ibu bikin segitiganya ini aja ya, V sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi kalau nyari lambdanya V bagi frekuensi, kalau nyari V-nya lambda kali frekuensi. Nah, sekarang contoh soal ya. Nah, contoh soal tentang cepat rambat bunyi. Jika suatu sumber bunyi merambat dengan kecepatan 1500 dan frekuensinya 600 Hz, panjang gelombangnya berapa? Nah, rumusnya apa tadi? Kalau nyari nyari V kan lambda kali frekuensi.
Nah, segitiganya tadi kalau nyari lambda gimana? Berarti yang atas bagi yang bawah, berarti V dibagi frekuensi ya. Jadi kalau nyari panjang gelombang bunyi tinggal V dibagi frekuensi. V-nya 1500, F-nya 600. Jawabannya adalah 2,5 meter. Mudah ya? Oke, selanjutnya ada soal cepat rambat bunyi juga yang tipe yang kedua. Tadi kan rumus yang pertama tuh yang tentang ada panjang gelombangnya. Sekarang yang ada jarak tempuhnya nih. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320, berapakah jarak sumber petirnya? Nah, lihat ya. Jadi rumus kalau nyari S itu gimana? V kali T yang segitiga tadi. Kalau nyari jarak itu berarti V sama T-nya kan ada di bawah, berarti dikali ya. Jadi nyari jarak itu kecepatan dikali waktu. Cepat rambat bunyinya 320, waktunya 1,5 second dan satuannya waktu itu harus second ya. Kalau nggak second gimana Bu? Jadiin second dulu. Dari menit ke second 61 menit 60 second gitu ya. Dikali hasilnya 480 meter. Paham ya? Oke, diulang-ulang lagi aja. Bismillah ya. Oke, sekarang tentang bunyi pantul nih, rumusnya apa nih? Nah, rumusnya ini nih. Jadi biasanya nih kalau ada misalnya kita mau nyari kalau ada yang tenggelam tuh kan nyari black box gitu ya. Nah, ini kedalaman lautnya berapa nih? Nah, ada alatnya tuh kalau nggak salah namanya sonar. Nah, jadi alatnya itu dapat memantulkan sehingga bisa tahu nih jaraknya nih berapa nih jarak di benda itu ya gitu ya. Nah, maka mencari jaraknya itu atau kedalaman dari lautnya itu rumusnya V kali T dibagi 2. Jadi V kali T bagi 2. Nah, ini kalau segitiganya ya. Jadi kalau nyari S-nya itu adalah V kali T dibagi 2. Tapi kalau nyari rumusnya itu 2S di atasnya ya. Artinya kalau nyari V berarti 2 kali S-nya dibagi T. Kalau nyari T 2 kali S dulu baru bagi V. Tapi kalau nyari S, V kali T dibagi 2. Gitu ya. Oke, ini langsung contoh soalnya nih. Nah, contoh soal bunyi pantul. Nah, bunyi ultrasonik ditembakkan dari osilator kapal menuju dasar laut dan selang setengah second, kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidropon. Nah, kalian fokus aja ya. Oh, jadi pertama ada waktu 0,5 second. Oh, ada cepat rambat bunyi 1400 meter per second. Berarti kedalamannya berapa? Kedalaman itu S ya, jaraknya ya. Jadi kedalaman itu rumusnya S sama dengan V kali T dibagi 2. V-nya itu kan 1400 dikali 0,5 terus dibagi 2. Nah, gimana nih Bu caranya? Boleh gak dibagi dulu? Boleh. Misalnya kalian 1400 bagi 2 dulu berapa? 700 ya. 700 kali 0,5 dapatlah 350. Atau kalian mau dikali dulu juga boleh. 1400 dikali 0,5 700 dibagi 2 350 meter. Paham ya? Jadi hari ini penjelasannya tentang bunyi beserta hitung-hitungannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami baik-baik. Mohon pergunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan berarti belajar di rumah bisa leha-leha. Insya Allah barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan share link latihan soalnya di deskripsi ya.